Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengancam seorang sandera. Haha, bagus. Kakak Xiao Yan benar-benar mendominasi. Kamu sebenarnya berhasil menghabisi kedua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua saja. Aku ingin tahu keributan macam apa ini yang akan bergetar jika masalah ini ditularkan kembali ke wilayah binatang. Yao Ming adalah yang pertama pulih dan tertawa. Hatinya mulai berpikir lebih tinggi dari Xiao Yan. Meskipun Yao Ming adalah bintang 2 Dou Sheng, dia tidak benar-benar yakin dia bisa mengalahkan Xiao Yan. Selain itu, semakin lama Yao Ming telah berhubungan dengan Xiao Yan, semakin dia merasa bahwa itu Xiao Yan tidak dapat diduga. Kekuatan Xiao Yan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga besar. Kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin hanya dari bintang 1 yang maju Dou Sheng saat ini, tapi itu adalah pertama kalinya Yao Ming bertemu dengan bintang muda seperti Dou Sheng. Siapa yang bisa memahami batas dari bakat mengerikan semacam ini? Pada tingkatnya, dia tidak hanya perlu melihat situasi saat ini ketika berteman dengan orang lain, dia perlu melihat potensi pihak lain. Dari cara Yao Ming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiao Yan benar-benar menakutkan. Kalau tidak, dia akan kesulitan menyetujui untuk menyerang suku Heaven Demon Phoenix hanya setelah mendapatkan kembali posisinya. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi yang mudah dihadapi. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Pithon Nine Serene Deep Ground jelas menyadari hal ini. Suku Naga Fate kuno telah bersembunyi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, suku surga setan Phoenix tidak diragukan lagi menjadi penguasa sejati dunia binatang ajaib. Bahkan suku Pithon Nine Serene Deep Ground sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan, suku Heaven Demon Phoenix, kami tidak akan beristirahat sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dari udara dan dengan riang menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix dan aku sudah dendam dengan satu sama lain. Akankah aku berani tampil di depan kamu jika aku benar-benar takut? Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancaman ini. Dia segera menarik senyumnya ketika dia dengan dingin berkata, aku tidak ingin menyia-nyiakan napas aku pada kamu sekarang. Jangan meragukan metode aku. Jika kamu benar-benar keras kepala, aku tidak keberatan bersikap tanpa ampun dan memaksa suku Heaven Demon Phoenix kamu kehilangan beberapa potong daging. Feng Huang terkejut ketika melihat mata Xiao Yan yang tidak peduli. Kutukan yang telah mencapai mulutnya ditelan kembali ke perutnya. Meskipun dia tidak tahu Xiao Yan dengan baik, dia bisa merasakan nada tebal dalam kata-katanya. Apa yang akan kamu lakukan? Feng Huang hanya bisa dengan marah berteriak setelah dipaksa ke dalam situasi yang tidak berdaya. Setiap elit Dou Sheng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, bahkan untuk sebuah faksi super seperti suku Heaven Demon Phoenix. Kehilangan satu Dou Sheng pasti akan menyebabkan Heaven Demon Phoenix merasakan sakitnya dagingnya yang dipotong. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang dalam kemarahan, suku surga setan Phoenix akan berakhir muntah darah. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya berharap bahwa itu suku Heaven Demon Phoenix tidak akan ikut campur dalam masalah suku Naga Fate kuno. Xiao Yan menyeringai dan menjawab, HMPH, bahkan jika kami tidak campur tangan, Pulau Naga Timur masih tidak akan bisa melawan 3 Pulau Naga besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu Pulau Naga Timur dapat bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga besar dengan mengandalkan Dragon Phoenix yang belum dewasa? Feng Huang dengan dingin berteriak. Ini bukan urusanmu. Mata Xiao Yan memandang Feng Huang saat dia menjawab dengan samar.
kamu punya dua pilihan sekarang. Entah kamu tinggal atau pergi, jika kamu tetap, aku akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkap kamu. Setelah itu, aku akan membunuh kamu yang disebut surga setan tiga Phoenix. Jika kamu memilih untuk pergi, harap segera lakukan. Selain itu, bantu aku menyampaikan pesan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix. Katakan kepada mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itu sebabnya mereka terluka parah olehmu. Setelah itu, kamu menempatkan segel pada mereka sebelum mereka bisa pulih. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan kamu dan Yao Ming, kalian berdua juga akan menderita jika aku merusak diri sendiri. Feng Huang segera menekan alisnya bersama setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan menangkapnya dengan cara kausal seperti itu, tapi dia bukan orang biasa juga. Dia dengan dingin tertawa saat dia membuat rencana. Kamu memang pantas menjadi kakak dari surga setan tiga Phoenix. Xiao Yan tertawa. Telapak tangannya perlahan-lahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia mengucapkan, dalam hal ini, kamu harus bergegas dan mengambil keputusan. Aku ingin melihat apakah itu lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau bagi aku untuk menghancurkan inti monster dari kedua. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar tes ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena tatapannya. Dia perlahan mulai meningkatkan cengkeraman tangannya. Baiklah, aku akan setuju dengan kamu. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan suku naga Fate kuno. Lepaskan mereka dan aku akan membawa mereka kembali. Feng Huang merosot setelah menghadap Xiao Yan sejenak. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara. Haha, sangat menentukan. Aku bisa melepaskan yang lain tapi tidak Jiu Feng dan yang dua ini. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih ruang yang terkunci. Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekelilingnya sebelum ditarik ke sisi Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Douqi di Jiu Feng. Sepertinya kamu tidak tulus dalam transaksi ini. Feng Huang berbicara dengan nada dingin. Apakah kamu benar-benar memperlakukan aku sebagai orang bodoh? Jika aku menyerahkannya kepada kamu, kamu akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak pakar. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat dia berkata, ketiga orang ini adalah sandera. Jika suku Heaven Demon Phoenix kamu bersikeras untuk berpartisipasi dalam masalah suku naga Fate kuno, kamu dapat mempersiapkan untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika kamu benar-benar berhenti memiliki pikiran seperti itu, aku akan secara alami membiarkan mereka pergi setelah kekacauan internal suku naga Fate kuno diselesaikan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aku mengerti bahwa itu aku akan membentuk permusuhan yang tidak pernah bisa diselesaikan dengan kamu jika aku membunuh mereka. Oleh karena itu, selama kamu tidak memakan kata-kata kamu, aku pasti akan menyimpan kata-kata aku. Apakah kamu percaya atau tidak adalah masalah kamu. Yang perlu kamu ingat adalah aku tidak sedang berdiskusi dengan kamu sekarang. Sebaliknya, aku mengancam kamu. Genggaman Xiao Yan di kepala Ying Huang dan Kun Huang perlahan memancarkan suara yang retak. Matanya gelap dan dingin saat mereka menatap Feng Huang. Sekarang, kamu harus segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan meminta kepala suku kamu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah kamu ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan kedua tetua agung ini atau apakah kamu ingin campur tangan dalam masalah suku Fate Dragon kuno? Tubuh Feng Huang bergetar karena kemarahan karena nada Xiao Yan yang sangat kasar. Dia membual beberapa status dalam suku surga setan Phoenix dan dataran tengah. Sejak kapan ada yang berani bicara padanya seperti ini? Namun,
Terlepas dari bagaimana kemarahannya mengalir keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa itu orang yang mengendalikannya adalah Xiao Yan. Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, dia kemungkinan akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam yang kosong itu benar-benar tenang. Semua orang telah terguncang keras oleh kata-kata Xiao Yan. Berikan orang-orang itu kepada aku. Aku akan membawa kata-kata kamu kembali. Feng Huang menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi suram. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi langsung menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku surga setan Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih berada di tangan Xiao Yan. Elder Feng Huang. The Heaven Demon Phoenix Tribe Elders berdiri di samping Feng Huang dengan malu. Tidak disangka mereka menjadi sandera orang lain. Tutupi kamu sampah. Feng Huang sangat marah pada saat ini. Dia segera mengutuk keras, menyebabkan wajah para tetua bergantian antara putih dan hijau, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Suku My Heaven Demon Phoenix akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan pernah beristirahat sampai kamu mati. Mata dingin Feng Huang mendarat di Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya merasa tertahan. Kali ini, dia telah melalui banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini keluar, tetapi itu tidak terduga bahwa itu mereka akhirnya bertemu Nemesis ini segera setelah melangkah ke alam yang kosong. Bukan hanya mereka kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain telah mengambil 3 dari mereka sebagai sandera. Dia bertanya-tanya berapa banyak penampilan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dalam kekalahan. Haha, Elder Feng Huang, kamu dapat yakin bahwa itu selama suku surga setan Phoenix menepati janjinya, aku pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengubah nada suaranya saat dia berkata, aku akan terus memantau aktivitas suku Heaven Demon Phoenix. Jika ada yang tidak beres, aku akan menyampaikan kepada kamu. Sudut mulut Feng Huang berkedut. Furi melesat keluar dari matanya, tetapi dia akhirnya menekan kemarahan di dalam hatinya. Tangannya dengan kasar meluncur di ruang kosong di depannya dan retakan spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah tanpa ragu-ragu. Yang disebut tetua suku surga iblis Phoenix di belakangnya buru-buru menuangkan seperti sekolah ikan. Semua dari mereka takut Xiao Yan menyerang mereka saat ini. Seluruh ruang menjadi tenang setelah ahli suku terakhir Heaven Demon Phoenix menghilang ke celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa keras beberapa saat kemudian. Saudara Xiao Yan, aku, Yao Ming, jarang mengagumi siapapun, tetapi aku tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Heaven Demon Phoenix ini telah menderita kerugian besar kali ini. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar melalui wilayah binatang. Yao Ming mengangkat ibu jarinya ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Pithon Nin Serene Deep Ground. Sesepuh dengan cepat menangkap mereka. Seorang elit Du Sheng bukanlah seseorang yang bisa dibuat sesuka hati. Yayasan Heaven Demon Phoenix Tribe akan mengalami pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kerugian ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Xiao Yan tersenyum ketika dia berbicara. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang mampu membayar 2 mata uang asli Du Sheng. Bahkan Sky Mansion benar-benar akan kehilangan anggota badannya jika kehilangan elder pertama dari Small Pill Tower atau leluhur Huo Yun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Ming menyeringai dan bertanya. Pindah ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas.
Senyum di wajahnya perlahan ditarik. Matanya melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang Feng Huang katakan sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Ziyan mungkin juga dalam bahaya. Mari jangan menunda lebih lama dan mulai bergerak. Xiao Yan mulai mengernyit sedikit setelah memikirkan dirinya dikelilingi. Dia melambaikan tangannya dan berhenti lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke bagian terdalam dari dunia kosong dengan kecepatan penuh. Yao Ming, dokter peri kecil, King Lin, dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakang. Ziyan, tidak ada yang terjadi padamu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.